Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi fisika dasar 2B-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Capaiannya di sini memahami prinsip gaya interaksi muatan hukum Coulomb. Jadi nanti kita akan melihat ya bagaimana interaksi antara muatan-muatan pada hukum Coulomb. Nah, kisi-kisi soal nomor 2 ini itu mirip banget dengan kisi-kisi soal nomor 1 pada fisika dasar 2A. Jadi nanti kalau saya itu sering bilang soal nomor 1, artinya itu adalah soal nomor 1 yang ada pada fisika dasar 2A. Tetapi itu juga masuk ke pembahasan soal fisika dasar 2B pada soal nomor 2. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini yang pertama teman-teman harus pahami hukum Coulomb ya. Jadi hukum Coulomb itu rumusnya ini, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan di materi kelas ataupun di materi tutorial, ini tuh dikasih mutlak ya. Nah, gunanya apa nih? Gunanya adalah saat nanti muatannya itu negatif, saat dimasukkan ke dalam perhitungan, itu menjadi positif. Gitu. Oke ya, di sini jadinya dikasih mutlak. Sehingga kalau muatannya itu negatif dimasukkan ke dalam perhitungan maka hasilnya positif. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat interaksi antara dua muatan. Kita udah tahu kalau kita punya muatan yang sejenis, ya kan, muatannya ini sama, maka dia akan saling tolak menolak. Gitu ya. Jadi interaksinya kalau muatannya itu sejenis maka dia akan tolak menolak. Tetapi kalau muatannya itu berbeda jenis ya, maka dia akan saling tarik menarik. Gitu. Jadi itu adalah interaksi gaya antara dua muatan. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada muatan Q1, yang ini muatan Q2. Karena muatannya itu berbeda tanda maka akan saling tarik menarik gitu ya. Ya di sini untuk muatan 1 ini akan terjadi F21. Gaya yang diakibatkan oleh muatan kedua ke muatan 1. Terus di sini kalau muatannya itu sejenis maka dia akan saling tolak menolak. Oke, sekarang kita coba masuk aja ke soalnya. Di sini soal nomor 1, mampu memahami prinsip gaya interaksi muatan hukum Coulomb. Apa yang terjadi jika terdapat interaksi muatan listrik positif dengan muatan listrik positif? Jadi di sini ada muatan positif terus berinteraksi dengan muatan positif. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah saling tolak menolak, gitu ya. Jadi jawabannya di sini tolak menolak. Oke ya, gampang ya. Sekarang kita coba lihat nomor 1 tipe yang kedua. Soalnya sebut ada muatan negatif A yang saling tolak menolak dengan muatan B. Namun saling tarik menarik dengan C. Apa jenis muatan yang ada pada B dan C secara berurutan? Kita coba jawab ya teman-teman. Nah di sini kita diketahui bahwa ada muatan negatif A. Jadi A ini muatannya negatif. Selanjutnya A ini itu saling tolak menolak dengan muatan B. Jadi di sini ada muatan B. Gitu. Nah, ini tuh saling tolak menolak ya. Artinya arah gayanya ke sana, yang ini arah gayanya ke sana. Gitu. Mereka ini saling tolak menolak. Nah, supaya ini itu saling tolak menolak, kira-kira B ini muatannya apa? Muatannya adalah negatif. Gitu ya. Supaya muatannya itu saling tolak menolak, maka muatannya harus sejenis. Kalau A negatif, maka B-nya itu negatif. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini namun saling tarik menarik dengan C. Gitu ya. Jadi di sini tuh ada muatan A, nilainya itu negatif, terus di sini ada muatan C. Nah, mereka ini itu saling tarik menarik. Oke. Jadi saling tarik menarik kayak gini. Nah, kira-kira C ini muatannya apa supaya bisa saling tarik menarik dengan muatan A? Muatannya harus positif. Gitu ya. Jadi muatannya itu harus berbeda tanda supaya bisa saling tarik menarik. Gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan B itu muatannya negatif, sedangkan C muatannya positif. Oke. Jadi ini pembahasan kita untuk di soal nomor 1. Soalnya gampang ya memahami prinsip gaya interaksi muatan.
Nah, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan pembahasan-pembahasan soal yang kayak gini lagi, silakan teman-teman ikut program tutorial terbuka spesial Ramadan untuk membahas soal-soal UTS Fisika Dasar 2A dan 2B. Silakan teman-teman daftar pokoknya, karena program ini itu 100% gratis dan teman-teman juga akan mendapatkan grup belajarnya juga. Nah, pada video sebelumnya kita udah membahas soal nomor 1 tipe A dan soal nomor 1 tipe B. Sekarang kita akan coba lihat soal nomor 1 tipe C. Nah, ini soalnya mampu memahami prinsip gaya interaksi muatan hukum kolom. Nah, sekarang kita coba udah masuk ke hitung-hitungan nih. Kita coba lihat soalnya ya. Hitunglah jarak pisah. Jadi di sini itu yang ditanya hitunglah jarak pisah. Artinya yang ditanya itu R. Antara dua muatan titik Q1 sama dengan 26 mikrokolom dan Q2 sama dengan minus 47 mikrokolom. Jadi kita tulis ya di sini, kita diketahui muatan Q1-nya itu sama dengan 26 mikrokolom dan muatan Q2-nya itu sama dengan minus 47 mikrokolom. Jika besar gaya elektrostatis atau gaya kolom antara dua muatan titik tersebut adalah 5,7 Newton. Jadi di sini itu gaya kolomnya atau gaya elektrostatisnya itu nilainya sama dengan 5,7 Newton. Gitu. Maka R-nya itu berapa nih? Kita coba jawab ya. Nah, sebelumnya kita udah tahu bahwa hukum kolom itu rumusnya itu ini. F sama dengan K dikali mutlak Q1 dikali mutlak Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, karena yang ditanya itu si R-nya, maka kita bisa buat R-nya itu menjadi ke sebelah sana. Gitu. Terus F-nya itu pindah ke bawah menggantikan si R ini. Gitu ya. Jadi di Matdas ini ada mengenai perkalian silang. Jadi teman-teman bisa tulis R pangkat 2 sama dengan K dikali mutlak Q1 dikali mutlak Q2 dibagi F. Gitu ya. Jadi R pangkat 2-nya berpindah sama F-nya. Jadi R pangkat 2-nya itu pindah ke posisinya F, F pindah ke posisinya R. Gitu ya. Nah, terus di sini kan masih R pangkat 2, yang ditanya itu R aja. Maka dari itu, pangkat 2-nya harus kita hilangkan. Cara ngilangkannya gimana? Caranya adalah tinggal kita akarkan ya. Jadi yang sebelah kanan itu menjadi akar. Gitu. Jadi bisa kita tulis akar K dikali mutlak Q1 dikali mutlak Q2 dibagi F. Nah, kemudian tinggal kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahuinya ya. Di sini itu nilai Q1. Q1 itu 26 mikrokolom. Berarti harus kita ubah ke kolom. Jadi mikronya kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya adalah 26 kita kali dengan 10 pangkat minus 6. Maka satuannya menjadi kolom. Gitu. Berikutnya juga sama nih. Minus 47 dikali 10 pangkat minus 6. Maka satuannya menjadi kolom. Selanjutnya di sini ada nilai K. K ini itu nilainya adalah nilai konstanta. Yaitu nilainya 8,99 dikali 10 pangkat 9. Gitu. Atau ada juga yang membulatkannya menjadi 9 dikali 10 pangkat 9. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja nilai-nilai yang kita ketahuinya. Di sini kita masukkan dulu nilai K-nya, yaitu 8,99 dikali 10 pangkat 9. Selanjutnya kita masukkan nilai Q1-nya. Q1-nya nilainya 26 dikali 10 pangkat minus 6. Kita tulis 26 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian tinggal kita masukkan yang Q2. Q2 di sini kan negatif ya. Di sini negatif, karena di sini itu mutlak, maka kita masukkan angka positifnya, yaitu 47 dikali 10 pangkat minus 6. Selanjutnya dibagi dengan nilai F-nya. F-nya itu 5,7 Newton. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Kalau teman-teman hitung, maka hasilnya itu sama dengan 1,39 meter. Jadi nilai R atau nilai jarak pisah antara dua muatan adalah 1,39 meter.
Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 1. Pada video berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Dan saya juga mengingatkan agar teman-teman ikut daftar dalam program tutorial terbuka spesial Ramadan yang akan membahas tutorial persiapan UTS Fisika Dasar 2A dan 2B secara gratis. Dan ini terbuka ya untuk semua mahasiswa. Dan yang perlu teman-teman ingat bahwa kuotanya terbatas. Jadi teman-teman silahkan segera daftar sebelum 21 Maret pukul 23.59. Oke, mungkin itu aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.